Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini teman-teman akan aku ajak untuk menyimak sebuah statement dari dalam tanda kutip pakar hukum baru ya, yang dia katanya seorang pendeta, padahal ini pendeta gadungan ya, pendeta abal-abal ya. Temanya masih tetap terbunuhnya almarhum Brigadir J ya. Jadi beberapa jam yang lalu dalam sebuah live di channelnya Saifuddin Ibrahim yang dikasih judul Advokat MKC naik ke atas jadi advokat Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Tapi kali ini nggak akan bahas soal Kamarudin Simanjuntak ya. Jadi menurutku naiknya Kamarudin Simanjuntak menjadi advokat Brigadir J juga bukan sebuah prestasi yang mengagumkan ya, karena memang itu bukan inisiatif dari keluarga, tetapi keinginan Kamarudin Simanjuntak untuk ikut berperan dalam kasus tersebut ya. Itu urusannya Pak Kamarudin ya. Cuman teman-teman, kali ini akan aku ajak untuk menyimak statementnya dari Pak Saifuddin Ibrahim ya, yang seolah-olah menjadi pengamat hukum. Kali ini dia membuat satu statement yang menurutku terlalu berani ya. Statement yang terlalu berani dan bersifat menuduh atau justifikasi terhadap apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Seperti apa statement dari pakar hukum dadaan ini? Mari kita simak video berikut. Ini Abi Saifuddin, bagaimana saya percaya Pak Saifuddin juga seorang pemimpin. Pemimpin itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Nah, kepemimpinan ini ya dengan tadi poin-poin apa yang Tuhan taruhkan di hati Pak Saifuddin, silakan. Iya, perjalanan kasus-kasus di Indonesia ini, terutama yang berkaitan dengan kepolisian, itu selalu banyak ditutupi dan tidak bisa dibuka. Itu harus sesuai dengan pimpinan, aturan pimpinannya. Nah, bagaimana pimpinannya ini? Nah, kasus ini adalah skandal di mana para pemimpin polisi itu terlibat langsung dengan berbagai macam, terutama ini kasus keuangan. Jadi banyak manipulasi dan rahasia-rahasia para jenderal itu dipegang oleh brigadir. Cara satu-satunya Brigadir J harus dihabisin. Bahkan itu otaknya hilang itu. Kemungkinan ini ada penjualan bisnis organ tubuh manusia. Jadi otaknya itu hilang setelah dilakukan otopsi terakhir. Nah, ini sangat bahaya sekali ini. Itu tadi teman-teman statement dari pakar hukum baru Mbah Udin ya. Jadi dalam statementnya itu menurutku terlalu berani dan terlalu spekulatif ya. Mbah Udin mengatakan bahwa kemungkinan penyebab dari almarhum Brigadir J ini dihabisi atau dibunuh, itu kata Mbah Udin ya, itu karena almarhum Brigadir J mengetahui soal keuangan ya. Jadi mungkin intinya itu almarhum Brigadir J itu tahu soal adanya tindakan korup dari kepolisian soal keuangan ya. Dikatakan menutupi permasalahan keuangan para jenderal begitu. Tapi yang kedua itu yang lebih fantastis ya, statement dari Mbah Udin ini ya, fantastis dan sangat spekulatif.
Mbah Udin mengatakan bahwa ada kemungkinan pihak kepolisian ini terlibat dalam jaringan bisnis penjualan organ tubuh ya. Karena mungkin Mbah Udin ini larut dengan pernyataan dari Kamarudin Simanjuntak dalam beberapa kesempatan yang mengatakan bahwa otak dari almarhum Brigadir J ini sudah tidak ada begitu ya. Jadi menurut pengacaranya almarhum Brigadir J, saat otopsi itu otaknya sudah tidak ada di kepala ya. Soal ini benar atau tidak, sebenarnya ini bukan sesuatu yang harus disampaikan ke publik terlebih dahulu ya, sifatnya prematur. Seharusnya kita menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh para tim ya. Jadi tidak usah terburu-buru membuat satu statement yang spekulatif dan akan menimbulkan keresahan di publik ya. Jadi memang Kamarudin Simanjuntak pernah mengatakan bahwa otak dari almarhum Brigadir J itu sudah tidak ada. Dan kali ini Mbah Udin mungkin larut dengan apa yang dinyatakan oleh Kamarudin Simanjuntak, dan Mbah Udin menambahkan pula dengan sebuah statement yang bersifat spekulatif dan sangat menuduh ya, yaitu dengan mengatakan pihak kepolisian kemungkinan terlibat dalam jaringan penjualan organ tubuh. Dan ini ngawur sekali ya teman-teman. Ya memang begini, kalau statement itu dibuat oleh orang yang tidak bisa memahami bagaimana proses hukum itu berjalan ya. Dan karena itu ya, beberapa waktu yang lalu dari pihak kuasa hukum keluarga Irjen Verdi Sambo juga menyampaikan sebuah peringatan keras kepada Kamarudin Simanjuntak untuk tidak membuat satu statement yang spekulatif ya, karena itu dampaknya akan meluas begitu. Itu teman-teman. Jadi Mbah Udin ini mungkin saking kesalnya pada pihak kepolisian, dia menuduh sesuatu yang menurutku sangat spekulatif dan prematur ya, dan ini sangat berbahaya. Menuduh meskipun dengan bahasa kemungkinan bahwa Polri terlibat dalam jaringan penjualan organ tubuh ini sangat keterlaluan. Moga aja nanti kalau ketangkap ini diproses sekalian. Itu aja teman-teman. Jadi kalau kita punya niat, punya semangat untuk mengawasi transparan soal kasusnya almarhum Brigadir J, kita mengawasi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, dan untuk tidak membuat satu statement yang di luar pengetahuan kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.